Perkenalkan, nama saya Marsyanda Triska Malingkonor dengan NIM 2114201027 di kelas A1 semester 1 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia. Pada saat ini saya akan memaparkan tugas konsep keperawatan dasar 1 dengan materi sistem reproduksi dan perkemihan. Untuk memenuhi tugas konsep dasar keperawatan 1 dengan dosen Nurse Fandri Kalo Eskep MKes. Kita masuk di dalam sistem perkemihan. Sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan zat tersebut berupa urin atau air kemih. Next, kita masuk dalam organ yang berperan dalam proses urinaria. Yang pertama ada ginjal. Fungsi utama ginjal adalah mengatur jumlah air dalam darah, menyaring zat limbah atau sisa metabolisme tubuh, menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengendalikan tekanan darah dan produksi sel darah merah, atau mengatur pH atau tingkat keasaman darah. Yang kedua ada ureter. Ureter adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Ureter berfungsi untuk mengalirkan urin dan masing-masing ginjal ditampung di kandung kemih. Yang ketiga, kantung kemih. Organ yang berada di dalam perut bagian bawah ini bertugas menyimpan urin. Jika kandung kemih sudah terisi penuh oleh urin, maka timbul dorongan untuk membuang air kecil. Kandung kemih orang dewasa menampung urin hingga 300 sampai 500 ml. Yang keempat ada uretra. Uretra atau saluran kencing adalah saluran yang menghubungkan antara kandung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina. Uretra pada pria memiliki panjang sekitar 20 cm, sedangkan uretra pada wanita hanya sekitar 4 cm saja. Pada bagian antara kandung kemih dan uretra terdapat cincin otot atau sphincter yang bertugas menjaga urin agar tidak bocor. Yang ketiga, kita masuk dalam mekanisme pembentukan urin. Yang pertama ada filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi atau penyerapan zat. Yang keempat ada urin. Miturisi atau berkemih merupakan refleks yang dapat dikendalikan dan dapat ditahan oleh pusat persarafan yang lebih tinggi dari manusia. Gerakannya oleh kontraksi otot abdominal yang menambah tekanan di dalam rongga dan berbagai organ yang menekan kandung kemih, membantu mengosongkannya. Rata-rata dalam satu hari 1-2 liter, tetapi berbeda sesuai dengan jumlah cairan yang masuk. Warnanya bening orange, pucat tanpa endapan, baunya tajam, reaksinya sedikit asam terhadap lakmus dengan pH rata-rata 6. Sifat-sifat air kemih, warna bening muda dan bila dibiarkan akan menjadi keruh. Warna kuning tergantung dari kepekatan, diet, obat-obatan, dan sebagainya. Bau khas air kemih bila dibiarkan terlalu lama maka akan berbau amoniak. Reaksi asam bila terlalu lama akan menjadi alkali. Tergantung pada diet, sayur menyebabkan reaksi alkali dan protein memberi reaksi asam. Komposisi air kemih. Air kemih terdiri dari kira-kira 95% air, zat-zat sisa nitrogen dari hasil metabolisme
protein asam urea, amoniak, dan kreatinin. Elektrolit, natrium, kalsium, NH3, bikarbonat, fosfat, dan sulfat. Pigmen atau bilirubin, urobilin, toksin, dan hormon. Dari sekitar 1.200 mil darah yang melalui glomerulus setiap menit terbentuk 120 sampai 120 milifiltrat atau cairan yang telah melewati celah filtrasi. Setiap harinya dapat terbentuk 150 sampai 180 liter filtrat. Namun dari jumlah ini hanya sekitar 1% akhirnya keluar sebagai kemih dan sebagian diserap kembali. Yang kelima, warna pada urin. A. Transparan. Jika urin Anda transparan dan bersih, kemungkinan Anda minum air putih terlalu banyak. B. Kuning pucat. Warna kuning pucat adalah warna yang normal untuk urin. C. Kuning tua. Kuning tua juga merupakan warna urin yang normal. D. Pink kemerahan atau merah. Pada bidang urologi, warna urin merah merupakan tanda bahaya yang harus disegera dicari penyebabnya. E. Hijau atau biru. Untuk kebanyakan orang, melihat urin berwarna hijau tentu akan sangat mengejutkan, dan memang urin berwarna hijau dan biru sangat jarang terjadi. Next, kita masuk yang keenam, ada faktor yang mempengaruhi produksi urin. Hormon antidiuretik, faktor usia, gaya hidup dan aktivitas, cuaca, jumlah cairan yang diminum, kondisi kesehatan, dan psikologi. Next, yang ketujuh, pengertian sistem reproduksi. Reproduksi berarti membuat kembali. Jadi membuat reproduksi pada manusia berarti kemampuan manusia untuk memperoleh keturunan atau beranak. Sehingga sistem reproduksi adalah organ-organ yang berhubungan dengan masalah seksualitas. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Banyak zat non-hidup seperti cairan, hormon, feromon juga merupakan aksesoris penting untuk sistem reproduksi. Yang ke-8, ada organ reproduksi pria. Pada sistem reproduksi pria terdapat alat reproduksi atau alat kelamin yang memproduksi sel untuk berkembang biak. Fungsi sistem reproduksi adalah untuk memproduksi sperma untuk berkembang biak. Yang pertama, penis merupakan organ seks pria yang digunakan dalam aktivitas seksual. Penis adalah satu organ yang mengalami perubahan seiring pertumbuhan masa puber pria. Organ penis terbagi menjadi 3 bagian utama, yakni kepala penis, batang penis, buah sakar. Lubang di ujung kepala penis, saluran keluarnya air kemih dan sperma. Pada bagian ini juga terdapat banyak saraf sensitif. Yang kedua, skrotum. Skrotum merupakan organ reproduksi yang berbentuk seperti kantong. Organ ini terletak di belakang atau pangkal penis. Skrotum juga merupakan tempat berdiamnya testikel atau buah sakar. Skrotum dikelilingi banyak saraf yang berguna dalam mengatur suhu testis. Suhu yang tepat sangat diperlukan testis untuk memproduksi sperma. Yang ketiga, testis. Testis adalah
Organ vital dari sistem reproduksi pria. Organ ini berada di dalam skrotum dan berperan sebagai tempat produksi bagi sperma dan testosteron. Secara umum, pria memiliki 2 buah testis yang berada di kanan dan kiri dengan berbentuk oval. Ada organ reproduksi bagian dalam. Yang pertama, epidemis. Epidemis merupakan saluran panjang yang berada di belakang testis. Yang kedua ada vas deferens. Vas deferens merupakan organ berupa saluran panjang yang berguna mengantarkan sperma keluar saat ejakulasi terjadi. Yang ketiga, vescula seminalis. Vescula seminalis terletak di bagian dasar kantung kemih. Yang keempat, ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi memproduksi cairan yang mendorong sperma saat ejakulasi akan terjadi. Yang kelima, uretra. Uretra memproduksi cairan untuk melumasi kantung kemih. Uretra juga berguna mengurangi tingkat keasaman pada saluran kemih setelah urin keluar. Yang kesembilan, organ reproduksi wanita. Fungsi dari alat atau organ reproduksi wanita bagian luar atau kelamin. Next, kita masuk yang kesembilan, ada organ reproduksi wanita. Fungsi dari alat atau organ reproduksi wanita bagian luar atau alat kelamin adalah sebagai jalur masuk sperma serta melindungi alat reproduksi bagian dalam dari infeksi. Berikut ini ada bagian-bagian alat reproduksi wanita di bagian luar. Yang pertama, labia majora. Anda juga bisa menyebut salah satu organ reproduksi wanita ini sebagai bibit besar karena fungsinya melindungi organ luar lainnya. Pada masa puber, area kulit di labia majora akan tumbuh bulu atau rambut yang juga mengandung kelenjar penghasil minyak. Yang kedua, labia minora. Labia minora atau bibir kecil merupakan alat reproduksi wanita yang mempunyai berbagai ukuran. Letaknya tepat di dalam labia majora, mengelilingi bukaan ke vagina dan uretra atau saluran pembawa urin. Kulitnya sangat halus, mudah teriritasi, dan bengkak. Yang ketiga, kelenjar Bartholin. Kelenjar ini berada di setiap sisi sebelah lubang vagina dan bisa mengeluarkan sekresi cairan atau lendir untuk melumasi area Miss F. 4. Klitoris. Organ reproduksi wanita yang satu ini merupakan tonjolan kecil dan sensitif. Berikut ini ada bagian-bagian alat reproduksi wanita di bagian dalam. Yang pertama, vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks atau bagian bawah rahim dengan bagian luar tubuh. Letaknya di dalam tubuh belakang kandung kemih, lebih rendah dari rahim. Fungsi vagina sebagai alat reproduksi wanita adalah menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, serta jalan masuk sperma menuju rahim. Yang kedua, ovarium. Ovarium atau hidung telur berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul yang bersebelahan dengan bagian rahim atas. Alat atau organ reproduksi wanita yang satu ini bertanggung jawab untuk memproduksi hormon seperti estrogen, progesteron, dan ovum yang biasa disebut sel telur. Yang ketiga, tuba falopi. Tuba falopi memiliki bentuk seperti saluran bercorong yang masing-masing membentang dari ujung kanan dan kiri pada rahim atas ke ujung ovarium. Yang keempat, rahim atau uterus.
Rahim atau uterus adalah organ reproduksi wanita yang berongga dan bentuknya seperti buah pir. Ini merupakan rumah bagi janin yang sedang berkembang. Ada dua bagian rahim, yaitu sebagai berikut. Serviks merupakan leher rahim yang berada di bagian bawah dan menjadi jalan menuju vagina, serta tubuh utama rahim yaitu korpus. Korpus area fleksibel karena bisa mengembang sesuai perkembangan bayi. Ini juga merupakan saluran untuk darah, menstruasi, dan sperma. Selain itu, rahim menyokong embrio selama tahap perkembangan awal. Otot-otot dinding rahim berkontraksi persalinan normal untuk mendorong janin melewati jalan lahir. Yang kelima, leher rahim atau serviks. Leher rahim atau serviks adalah organ berbentuk silinder atau tabung yang menghubungkan vagina dengan rahim. Serviks terdiri dari dua bagian, yaitu ektoserviks dinding luar leher rahim dan endoserviks bagian dalam leher rahim. Serviks memproduksi lendir yang akan berubah selama siklus menstruasi. Perubahan tekstur lendir serviks bertujuan untuk mencegah atau membantu terjadinya kehamilan. Untuk kesimpulannya, sistem perkemihan atau biasa juga disebut urinari sistem adalah suatu sistem kerjasama tubuh yang memiliki tujuan utama untuk mempertahankan keseimbangan interal atau homeostatis. Organ yang terlibat dalam proses perkemihan ini yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Reproduksi berarti membuat kembali. Jadi membuat reproduksi pada manusia berarti kemampuan manusia untuk memperoleh keturunan atau beranak. Sehingga sistem reproduksi adalah organ-organ yang berhubungan dengan masalah seksualitas. Adapun organ reproduksi laki-laki terdiri dari penis, skrotum sebagai alat reproduksi bagian luar, dan juga testis, epidimis, prostat, vesika seminalis, vas deferens, dan juga kelenjar bulboretal sebagai alat reproduksi bagian dalam. Sedangkan untuk wanita terdiri dari vagina, labia mayora, labia minora mons, pubis, dan klitoris sebagai alat reproduksi bagian luar, dan ada ovarium, tuba falopi atau oviduk, dan juga uretus atau rahim sebagai alat reproduksi bagian dalam.